Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh berkah kepada kita semua. Bapak Ibu, pernahkah suatu malam tubuh terasa sangat lelah, mata ingin terpejam, tapi kantuk tak juga datang? Jam dinding terus berdetak waktu berjalan, namun tidur terasa begitu jauh. Bahkan ada kalanya baru saja terlelap sebentar, sudah terbangun lagi di tengah malam dalam sepi. Percayalah Bapak Ibu, tidak sendirian. Banyak orang seusia kita mengalami hal yang sama. Dan kabar baiknya, ada jalan keluar yang lembut dan alami tanpa harus bergantung pada obat tidur. Malam ini, mari kita duduk bersama, membicarakan dengan hati tenang bagaimana membangun kembali tidur yang damai, nyenyak, dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, semakin bertambah usia tidur yang dulu terasa begitu mudah, kini justru menjadi tantangan. Waktu muda, cukup rebahan sebentar, mata sudah terpejam. Namun, di usia 60 tahun ke atas, tidur seringkali terasa ringan, mudah terganggu, bahkan kantuk pun datang terlambat. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya produksi hormon melatonin. Hormon inilah yang memberi sinyal pada otak bahwa sudah waktunya beristirahat. Ketika kadarnya menurun, tubuh kita seolah kehilangan alarm alami untuk tidur. Hasilnya, meskipun badan lelah, pikiran tetap terjaga. Selain itu, banyak lansia juga menghadapi penyakit penyerta seperti nyeri sendi, tekanan darah tinggi, atau asam lambung naik di malam hari. Faktor-faktor ini menambah sulitnya tubuh mencapai tidur yang nyenyak. Belum lagi pikiran yang gelisah, mengkhawatirkan kesehatan pasangan anak yang jauh, atau biaya hidup sehari-hari. Saya teringat kisah Pak Raharjo, 72 tahun dari Klaten yang selalu terbangun jam 2 dini hari. Bukan karena sakit, tapi karena pikirannya tak kunjung tenang. Inilah yang perlu kita pahami bersama tidur, bukan sekadar memejamkan mata, tapi proses tubuh dan jiwa yang saling berkaitan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak pasien lansia yang akhirnya memilih jalan pintas dengan mengonsumsi obat tidur. Awalnya hanya 1 butir kecil untuk membantu mata terpejam. Malam itu mungkin berhasil tidur pun datang lebih cepat. Namun lama-kelamaan tubuh menjadi terbiasa, 1 butir tidak lagi cukup, lalu dosis ditambah, dan akhirnya timbul ketergantungan. Obat tidur memang bisa membantu sesaat, tetapi ia tidak menyembuhkan akar masalah. Justru ada efek samping yang perlu diwaspadai. Tubuh terasa lemas, di pagi hari kepala berat, bahkan beberapa pasien saya mengeluh sering jatuh saat berjalan ke kamar mandi di tengah malam. Risiko patah tulang pun meningkat. Selain itu, obat tidur juga dapat memengaruhi fungsi otak. Ingatan menjadi lebih pendek, konsentrasi melemah, dan suasana hati mudah berubah. Bagi sebagian orang, obat ini justru membuat rasa cemas semakin besar ketika tidak dikonsumsi. Karena itu, kita perlu mengubah cara pandang. Tidur bukanlah tombol off yang bisa dipaksa dengan pil, melainkan proses alami yang harus dipersiapkan dengan penuh kelembutan. Tubuh lansia ibarat tanaman tua, butuh perawatan sabar, bukan paksaan keras. Solusi 1, rutinitas malam lembut and konsisten. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tidur yang damai tidak datang dengan sendirinya, melainkan perlu dilatih lewat rutinitas malam yang lembut dan konsisten. Tubuh kita meski sudah menua tetap punya kemampuan belajar.
Bila setiap malam diberi isyarat yang sama, lama-lama tubuh akan mengenali bahwa inilah waktunya istirahat. Caranya sederhana. Tetapkan jam tidur yang teratur, misalnya pukul 9 atau 10 malam. Matikan televisi, lebih awal ganti lampu putih dengan cahaya kuning yang hangat dan ciptakan suasana kamar yang tenang. Jika memungkinkan, putar murotal Al-Quran atau zikir ringan dengan volume pelan. Suara lembut ini bukan hanya menenangkan hati, tapi juga memberi sinyal pada otak untuk beristirahat. Saya teringat kisah Bu Suryani dari Magelang. Beliau dulu mengira susah tidur adalah hal wajar karena usia. Namun, setelah mencoba tidur di jam yang sama, setiap malam menata kamarnya lebih rapi, serta membiasakan diri dengan suasana tenang tubuhnya, mulai belajar kembali tidur dengan damai. Rutinitas malam tidak perlu langsung sempurna. Mulailah dengan langkah kecil, lakukan dengan konsisten, dan biarkan tubuh perlahan menemukan kembali irama tidurnya yang alami. Solusi 2, pola makan sore yang tepat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kualitas tidur malam ditentukan oleh apa yang kita makan sore atau menjelang malam. Banyak pasien saya datang dengan keluhan, "Dok, padahal badan capek, suasana sudah tenang, tapi kok tetap susah tidur?" Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya sederhana. Kebiasaan minum kopi atau teh di sore hari, makan gorengan berlebihan, atau makan terlalu kenyang di malam hari. Kafein dari kopi dan teh, meskipun sudah sering diminum bertahun-tahun, tetap bisa mengganggu kerja otak. Jantung terasa berdebar, halus pikiran, tetap aktif, dan akhirnya kantuk tidak kunjung datang. Begitu juga makanan berat seperti gorengan atau lauk bersantan. Perut yang penuh membuat tubuh sibuk mencerna, padahal seharusnya sudah saatnya beristirahat. Lalu, apa yang sebaiknya dikonsumsi? Ada banyak pilihan alami yang justru membantu tidur lebih nyenyak. Segelas susu hangat, misalnya, mengandung triptofan yang akan diubah menjadi melatonin, hormon pengantar tidur alami. Buah pisang matang pun sangat bermanfaat karena kandungan magnesium dan kalium membuat otot lebih rileks dan tubuh terasa ringan. Alternatif lainnya, bubur oat atau bubur kacang hijau. Selain menyehatkan jantung, makanan ini juga menenangkan lambung dan tidak memberatkan pencernaan. Saya teringat Pak Darno dari Jombang. Sejak rutin minum susu pisang hangat, setiap malam beliau mengatakan tidurnya kembali nyenyak, seperti waktu muda, pelan dalam, dan damai. Maka, Bapak dan Ibu jangan remehkan pilihan makanan sore hari. Kadang, kunci tidur nyenyak ada di dapur kita sendiri. Solusi 3, aktivitas siang yang menentukan tidur malam. Bapak dan Ibu yang saya cintai, seringkali kita mengira tidur malam hanya dipengaruhi oleh apa yang dilakukan menjelang tidur. Padahal kualitas tidur justru banyak ditentukan sejak pagi hingga sore hari. Tubuh kita memiliki ritme alami yang disebut ritme sirkadian. Ritme inilah yang memberitahu kapan waktunya bangun dan kapan waktunya istirahat. Agar ritme ini berjalan baik, tubuh perlu sinar matahari pagi dan cukup gerakan. Cobalah berjalan santai 15-20 menit setiap pagi, menyapu halaman, menyiram tanaman, atau sekadar menjemur diri di depan rumah. Aktivitas ringan ini membuat tubuh lebih segar di siang hari dan membantu kantuk datang dengan alami di malam hari. Saya teringat kisah Pak Slaman dari Yogyakarta. Setelah pensiun, beliau lebih banyak duduk di ruang tamu. Malamnya sulit tidur, pikirannya gelisah. Namun, setelah rutin jalan kaki sambil menyapa tetangga, tiap pagi tubuhnya terasa lebih segar dan malam harinya ia mulai tidur lebih nyenyak. Selain itu, tidur siang singkat sekitar 20-30 menit juga bermanfaat. Tetapi,
Hati-hati bila tidur siang terlalu lama hingga lebih dari 1 jam tubuh justru tidak merasa lelah di malam hari. Maka jagalah keseimbangan supaya malam bisa benar-benar menjadi waktu istirahat yang damai. Solusi 4 relaksasi malam Bapak dan Ibu yang saya cintai. Terkadang sulit tidur bukan karena tubuh lelah, tetapi karena pikiran masih membawa beban siang hari hingga ke malam. Disinilah pentingnya relaksasi cara sederhana untuk memberi sinyal pada otak bahwa waktunya berjaga sudah selesai dan kini saatnya beristirahat. Relaksasi tidak harus rumit, bisa dimulai dengan latihan pernapasan. Duduk atau rebahlah dengan nyaman, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Bayangkan setiap hembusan napas membawa keluar rasa cemas dan ketegangan. Ulangi 10 kali dan rasakan tubuh perlahan menjadi lebih ringan. Ada juga teknik relaksasi otot progresif. Mulai dari kaki, tegangkan otot, beberapa detik lalu lepaskan. Lanjutkan ke betis, paha, perut, bahu, hingga wajah. Setiap pelepasan otot itu seperti melepaskan beban harian yang tak terasa tersimpan di tubuh. Bagi yang lebih suka ketenangan, mendengarkan suara alam seperti hujan rintik atau gemericik air juga bisa membantu. Atau menulis 3 hal kecil yang disyukuri hari ini, gratitude journaling sebelum tidur. Relaksasi bukan tentang memaksa tidur datang, tapi membuka pintu agar tidur bisa masuk dengan tenang, tanpa beban, tanpa tekanan. Solusi 5 ramuan alami dari dapur dan kebun Bapak dan Ibu yang saya cintai, seringkali kita mencari solusi jauh keluar rumah. Padahal kunci tidur nyenyak justru ada di dapur atau tumbuh di kebun sendiri. Sejak zaman nenek moyang, rempah dan tanaman herbal sudah menjadi sahabat untuk menenangkan tubuh sebelum tidur. Dan kini banyak penelitian ilmiah yang membuktikan manfaatnya. Ambil contoh jahe. Direbus dengan sedikit madu jahe, hangat bukan hanya menghangatkan badan, tetapi juga menenangkan lambung dan melancarkan pernapasan. Saya teringat kisah bule Manah dari Kendal yang setiap malam membuat wedang jahe madu sebelum tidur. Hasilnya tidurnya menjadi lebih lelap tanpa perlu obat apapun. Ada juga serai dan daun jeruk purut. Aroma segar dari rebusan keduanya terbukti membantu menurunkan stres dan menenangkan pikiran. Pak Mardi dari Purbalingga punya kebiasaan merebus serai dengan sedikit daun jeruk lalu meminumnya perlahan di serambi rumah menjelang senja. Katanya, rasanya seperti diajak pulang ke masa kecil tenang dan damai. Selain itu, daun kelor pun bisa jadi pilihan. Diseduh seperti teh daun ini mengandung magnesium dan kalsium yang membantu saraf menjadi lebih rileks. Bila tubuh terasa pegal, pijatan lembut dengan minyak kelapa atau minyak zaitun di kaki dan punggung dapat menambah rasa nyaman. Sentuhan sederhana ini seringkali jauh lebih efektif daripada obat. Bagi yang menyukai aroma, meletakkan bunga melati atau lavender di dekat bantal juga bermanfaat. Wangi alami bunga tersebut memberi sinyal lembut ke otak, sudah waktunya beristirahat. Jadi, Bapak dan Ibu, sebelum terburu-buru membeli pil tidur, mari lihat sekeliling rumah. Bisa jadi ramuan penenang yang kita butuhkan sudah ada di dapur atau kebun kecil, kita tinggal menunggu disentuh dengan kasih sayang. Solusi 6. Tambahan makanan dan minuman untuk tidur nyenyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain ramuan tradisional yang sudah kita bahas, ada juga beberapa makanan dan minuman tambahan yang telah terbukti membantu tidur nyenyak secara alami. Semuanya mudah ditemukan di pasar atau toko sekitar rumah tanpa perlu biaya mahal. Pertama, kacang almond. Camilan sederhana ini kaya magnesium mineral
yang berperan besar dalam melemaskan otot dan menenangkan saraf. Segenggam kecil almond panggang tanpa garam sebelum tidur dapat membantu tubuh lebih rileks. Kedua, teh chamomile. Sejak lama, bunga ini dikenal sebagai penenang alami. Penelitian modern menunjukkan bahwa chamomile memiliki efek sedatif ringan yang membuat tubuh lebih cepat memasuki fase tidur. Ketiga, buah kiwi. Dalam sebuah studi klinis konsumsi 2 buah kiwi sebelum tidur, terbukti meningkatkan kualitas tidur pada orang dewasa termasuk lansia. Kandungan serotonin di dalamnya membantu mengatur siklus tidur bangun. Keempat, kurma matang. Selain menjadi sunnah kurma, kaya triptofan yang diubah tubuh menjadi melatonin, hormon alami pengantar tidur. 2 butir kurma cukup untuk memberi energi ringan sekaligus menenangkan. Kelima, air kelapa hangat. Kandungan elektrolitnya membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan menenangkan saraf, cocok untuk lansia yang sering merasa haus di malam hari. Keenam, golden milk campuran susu hangat dengan kunyit dan sedikit madu. Minuman ini tidak hanya menenangkan, tapi juga meredakan nyeri sendi berkat efek antiinflamasi kunyit. Ketujuh, buah pepaya matang. Kandungan seratnya melancarkan pencernaan sehingga perut terasa ringan menjelang tidur. Selain itu, teh pandan apel kukus hangat atau teh lavender juga bisa menjadi teman malam yang menenangkan. Semua pilihan ini adalah karunia Allah yang tersedia di sekitar kita. Tinggal kita pilih sesuai selera, dinikmati dengan tenang, insya Allah tidur pun akan datang lebih damai dan alami. Solusi 7. Perhatian medis dan dukungan keluarga. Bapak dan Ibu yang saya cintai, meskipun banyak cara alami yang bisa membantu tidur lebih nyenyak, kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua masalah tidur bisa diselesaikan hanya dengan rutinitas atau ramuan. Ada kalanya sulit tidur disebabkan oleh kondisi medis yang perlu penanganan dokter. Misalnya, jika Bapak Ibu sering terbangun dengan sesak napas dada, berdebar keringat dingin, atau merasa takut tanpa sebab jelas, itu bisa menjadi tanda adanya gangguan serius. Saya teringat kisah Pak Karo dari Wonosobo. Beliau sudah mencoba banyak cara alami, tetapi tetap terbangun jam yang sama setiap malam. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ada masalah tekanan darah tinggi yang belum terkontrol. Setelah mendapat pengobatan ringan dan pola hidup lebih sehat, tidurnya mulai membaik. Selain perhatian medis, dukungan keluarga juga sangat penting. Saya pernah menemui Bu Yati di Gresik. Walau tinggal bersama anak dan cucu, beliau sering merasa sepi karena semua sibuk. Katanya, "Dok, rasanya seperti tamu di rumah sendiri." Padahal cukup dengan obrolan singkat sebelum tidur, genggaman tangan, atau ditemani minum teh hangat hati, orang tua bisa menjadi lebih damai. Bagi yang tinggal sendiri, jangan ragu mencari teman bicara baik, tetangga, teman pengajian, maupun cucu lewat telepon. Karena tidur nyenyak bukan hanya soal fisik, tapi juga rasa aman di hati. Bapak dan Ibu yang saya cintai, malam yang damai bukan hanya milik orang muda, tetapi juga hak setiap jiwa yang telah banyak berjuang di usia senja. Kita sudah belajar bersama bahwa tidur nyenyak bisa dibangun kembali dengan rutinitas malam yang lembut, pilihan makanan alami, aktivitas siang yang menyehatkan, relaksasi, sederhana ramuan dari dapur, hingga perhatian keluarga yang penuh kasih. Ingatlah, tidur bukan sekadar melepas lelah, melainkan kesempatan tubuh untuk memperbaiki diri dan hati untuk menemukan ketenangan. Tidak perlu terburu-buru, cukup satu langkah kecil setiap malam dan tubuh akan belajar kembali tidur dengan damai. Sebelum saya akhiri, izinkan saya bertanya, kebiasaan malam
apa yang paling membantu Bapak dan Ibu tidur lebih nyenyak? Silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.